Kerinduan sang suami. Suami kamu nggak ikut nak. Mas Adri lagi sibuk ma. Meminum teh yang telah disajikan oleh asisten rumah tangga. Ya aku nggak ditanya nih bun. Bunda Lisa tersenyum mendengar putrinya satunya lagi. Aduh, maaf bunda lupa nak. Maklum sudah tua. Tapi masih cantik kok. Dinda mendekati Bunda Lisa dan langsung memeluk tubuh Bunda Lisa. Kamu kapan nikah nak? Ucapnya dengan lembut. Ih, bunda kan tahu kalau aku nggak punya pacar. Makanya jangan sibuk dengan duniamu sendiri. Dinda langsung memasang muka cemberutnya. Nak, bagaimana keadaan cucu bunda? Baik bun. Malah kemarin Dinda lihat dianya gerak-gerak gitu. Saat Fatimah ingin buka suara. Tapi langsung didahului oleh Dinda dan dia tersenyum mengingat layar monitor USG Fatimah kemarin. Menampilkan makhluk kecil. Ah, syukurlah kalau gitu. Ayah masih kerja bun. Iya nak. Saking asiknya bercerita dan melepas rindu. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jadi Fatimah dan Dinda berpamitan pulang kepada bunda dan ayahnya yang baru pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Non. Ucap Bisum dan dibalas tersenyum oleh Fatimah. Non mau mandi atau makan dulu? Aku mau mandi aja deh Bi. Udah bau keringat soalnya. Tapi belum mencapai anak tangga. Fatimah membalikkan tubuhnya agar mengarah ke Bisum tadi. Bi. Iya Non. Ada yang bisa Bibi bantu? Enggak ada. Fati cuma mau bilang. Kalau Fati mungkin tidak akan makan lagi. Muka Bibi Sum mengernyit. Bingung kenapa majikannya tak mau makan. Apa masakannya tak enak itulah yang ada pikirannya. Tadi sudah makan di rumah bunda. Ah, baik non kalau begitu. Akan Bibi simpan lagi masakannya biar nggak basi. Dibalas anggukan oleh Fatimah. Di dalam kamar. Fatimah langsung berjalan ke kamar mandi dan membawa handuk serta baju ganti untuknya. Setelah membersihkan diri, dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang mengambil HP-nya. Kemudian berselancar membuka sosmed. Ini bukannya Mas Asmi ya? Ucapnya sendiri saat melihat foto profil Asmi yang DM dia. Ting. Satu pesan masuk. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mas? Balas Fatimah kepada Asmi. Ternyata Asmi langsung mengechat Fatimah. Setelah Fatimah mengkonfirmasikan tadi. Enggak cuma mau menjalin silaturahmi. Ah. Kirain ada apa? Kamu sudah makan Fat? Iya sudah. Ya sudah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini kenapa sih As? Masa kau mencintai istri orang? Ucap Asmi pada dirinya sendiri. Setelah chatting sebentar dengan Fatimah tadi. Jujur saat pertama mereka bertemu. Tepatnya Asmi yang dulu terpesona dengan Fatimah waktu dia di pantai. Di sanalah Asmi mulai terbayang-bayang wajah Fatimah. Dia pikir Fatimah itu masih lajang. Ternyata gadis yang ia kagumi sudah punya suami. Assalamualaikum. Ucap Adri yang baru pulang dari kantor. Kini jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena tak ada jawaban. Terpaksa Adri sendirilah yang membawa seluruh barangnya dan menutup pintu. Bi, kenapa kamu tak membukakan pintu? Jangankan membuka pintu. Jawab salamku saja tak kamu jawab. Maaf mas. Aku ada kerjaan tadi. Jadi tak sempat turun ke bawah. Adri sebenarnya ingin marah. Tapi setelah mendengar alasan sang istri. Jadi ia urungkan. Bianca langsung membantu Adri melepaskan jas dan sepatu. Ia benar-benar seperti istri idaman. Tapi sebenarnya sikap yang diberikan Bianca ada maksud di belakang. Capek ya mas? Iya yang. Aku siapkan air dulu ya. Dibalas anggukan oleh Adri. Setelah selesai, Bianca langsung menyuruh Adri membersihkan diri dulu kamar mandi dan Adri menurut. Karena memang seluruh badannya sudah lengket semua. Mas main yuk. Ucap Bianca dengan manja. Bersandar di dada bidang Adri yang saat ini sedang sibuk dengan handphonenya. Tapi mas lagi ada kerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan sih. Tapi Adri ingin menelpon istrinya yang satu lagi. Entah mengapa malam ini dia sangat merindukan istrinya satu itu.
Ini juga kemauan anak kamu, Mas. Alih-alih Bianca gunakan calon anaknya biar Adri tak berkutik lagi. Tepat sekali perkiraan Bianca. Malam ini mereka menghabiskan waktu di atas ranjang sampai 3 jam. Barulah mereka bisa tidur sebelum masuk waktu salat subuh. Betapa senangnya Adri. Hari ini dia akan menginap di rumahnya Fatimah. Dia sungguh sangat rindu dengan istrinya itu. Karena sudah 4 hari. Ia di rumah Bianca. Sudah 4 hari pula dia tak menghubunginya. Karena itulah aturannya. Jika Adri menginap di rumah Bianca, maka ia tak diperbolehkan menghubungi Fatimah dan itu juga sebaliknya. Deretetete. Iya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Nanti Mas akan tidur di rumahmu. Jadi Mas mau kamu masakin makanan kesukaannya Mas ya? Ya Mas. Sudah ya. Sekarang Mas mau kerja dulu. Iya Mas. Semangat kerjanya. Fatih tunggu di rumah. Iya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Fatimah yang saat ini sedang berada di halaman belakang. Bersantai sambil membaca buku seputar kehamilan dan ditemani oleh minuman orange juice dan cemilan keripik. Maaf Nona. Hari ini Anda ada panggilan job. Di mana? Masih sibuk membalas chat dari seseorang. Di perusahaan Jadi model sampul majalah Nona. Jelasnya. Oke. Sang asisten pergi. Setelah memberitahukan kepada atasannya tentang jadwal hari ini. Dring. Halo Hani. Mata Bianca langsung ceria. Bagaimana keadaannya? Aku belum tahu. Kenapa? Malas. Huf TTT. Helaan napas pria itu. Sudah jangan bahas itu. Kapan kamu akan ke sini? Mungkin sebulan lagi. Oke aku tunggu Hani kedatanganmu. Pria itu sakit hati karena Bianca tak pernah mau mengetahui bagaimana keadaan makhluk kecil itu. Maaf Tuan kalau boleh saya tahu. Hari ini Tuan akan pergi ke rumah Nyonya Fatimah atau masih di rumah Nyonya Bianca? Ucap Tommy dengan hati-hati. Hari ini saya akan tidur di rumahnya Fatimah Tom. Seketika senyumnya mengembang. Baiklah kalau begitu Tuan. Mereka berdua menempuh jalan menuju rumahnya Fatimah. Tapi agak terlambat. Karena jalanan yang lumayan rame. Padahal Adri sangat bersemangat untuk cepat sampai ke sana. Karena ia ingin melaksanakan salat maghrib bersama sang istri. Tapi apa daya kalau begini. Tok. Pintu diketuk. Fatimah langsung bergegas mendahului Bisum yang saat itu juga hampir sampai di depan pintu. Ia sangat yakin jika yang mengetuk pintu itu adalah Adri suaminya. Ternyata benar. Fatimah langsung mengucapkan salam dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Dia juga telah menyiapkan segala hal untuk keperluannya Adri. Malam ini juga, Fatimah akan melaksanakan kewajibannya untuk sang suami yaitu nafkah batin. Walaupun agak gugup. Karena ini merupakan kedua kalinya mereka melakukan kegiatan itu. Hufet. Rasanya Fatimah sesak melihat penampilannya di pantulan cermin yang berada di kamar mandi. Kenapa aku kayak wanita murah asteris N ya? Karena kini penampilan Fatimah hanya memakai lingerie. Apalagi warna bajunya membuat kulit Fatimah yang putih tambah cerah karena didukung oleh warna hitam pada baju lingerie. Tapi aku harus jalaninya dengan ikhlas. Karena ini memang haknya Mas Adri. Dalam pikir Fatimah. Ia teringat kalau Adri sering membicarakan itu. Jadi malam ini ia akan menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk yang kedua kalinya. Semangat Fatimah. Ucap Fatimah menyemangati dirinya sendiri. Sebelum keluar Fatimah menghirup udara dengan banyak-banyak. Setelah teratur dan ceklek, gluk. Dengan susah payah Adri meneguk selaifannya. Saat melihat pemandangan yang jarang tampil di depan matanya. Adri bangkit dari duduknya. Berjalan mendekati Fatimah yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Karena malu. Terlihat dari mukanya yang agak merah jambu. Dek, iya mas. Fatimah mendongakkan kepalanya melihat mata Adri. Kamu. Iya mas. Malam ini Fatimah siap melaksanakan kewajiban Fatih sebagai istri sungguhan.
Memangnya kemarin-maren adek, istri mainan gitu. Candanya. Ih mas. Fatimah langsung memukul lengan suaminya dan Adri langsung meringis. Apa sangat sakit mas? Ucap Fatimah dengan khawatir. Bukan itu dek yang sakit. Tapi, Adri sengaja menggantungkan kalimatnya. Tapi apa? Paniknya. Tapi ini. Tunjuk Adri yang di bawahnya. Seketika muka Fatimah tambah memerah. Cantik, bisiknya di telinga Fatimah. Seketika kulit Fatimah merasa meremang. Mas, iya sudah ayo. Fatimah pun digiring oleh Adri menuju ranjang mereka. Kamar itu menjadi saksi bisu atas cinta Fatimah dan Adri kembali menyatu. Setelah sekian lamanya, mereka tak pernah melakukannya. Mas kita kesiangan. Apa iya dek? Ucap Adri dengan setengah sadar. Akibat sedikit teriakan dari Fatimah. Ya Allah, mas kita. Ucapnya dengan agak merasa kehilangan. Akibat tak bisa melaksanakan salat subuh tepat waktu. Sudah. Ucap Adri menepuk punggung belakang Fatimah. Sekarang kita mandi. Nanti bisa kita koda saja salatnya. Fatimah langsung menganggukkan kepalanya. Mas kamu nggak berangkat kerja. Fatimah bingung melihat suaminya masih memakai pakaian rumah. Tapi telah berganti baju. Setelah mandi tadi. Mas berangkatnya siang nanti dek. Lagian nggak banyak kok kerjanya hari ini. Ucapnya dengan tersenyum. Fatimah hanya membalasnya dengan, oh. Setelah itu dia menuju tempat penyimpan baju. Setelah memakai baju gamisnya. Fatimah keluar dengan sudah lengkap memakai jilbab di kepalanya. Dek, pagi ini kita jalan ke mall aja mau. Ucap Adri kepada Fatimah yang baru saja duduk di hadapannya. Aku sih mau-mau aja mas. Tapi nanti nggak akan merepotkanmu mas. Mas kan nanti pergi kerja. Sudah tak usah dipikirkan. Fatimah hanya menurut saja. Emangnya kita mau apa ke mall segala mas? Ucapnya dengan polos. Aduh istrinya mas ini. Polos banget ya. Adri yang gemas langsung mencubit pipi Fatimah yang mulai cubi karena dalam fase kehamilan. Ih mas. Ucapnya dengan manja. Jujur semenjak Fatimah dan Adri sudah saling menerima satu sama lain. Fatimah berubah manja kepada Adri. Karena kalau boleh jujur, manja sama suami itulah yang paling enak pikir Fatimah. Saat sudah memasuki area mall, Adri langsung memarkirkan mobilnya di tempat khusus mobil VIP. Setelah parkiran sempurna, Adri langsung membuka pintu untuknya terlebih dahulu. Setelah itu dia berlari menuju pintu dekat Fatimah dan tik. Anggap bunyi pintu mobil ya. Hehe. Pintu terbuka dan Fatimah keluar dari mobil seperti Tuan Putri saja Adri memperlakukannya. Dek bagaimana kalau kita nonton bioskop saja? Ucapnya memberikan ide. Emang bisa mas. Maklum Fatimah belum pernah nonton bioskop. Karena dulu dia dan Dinda sibuk dengan kuliah. Paling mereka pergi ke mall hanya untuk cuci mata saja. Apa sih yang nggak bisa mas lakukan? Ucapnya dengan sombong. Setelah keluar dari ruangan bioskop, mata Fatimah membengkak. Hiks. Hei sudah nangisnya. Filmnya sudah habis dek. Ucapnya menenangkan. Habisnya sedih sekali endingnya mas. Masa mereka berpisah deh. Anak-anak mereka yang dikorbannya. Ucap Fatimah dengan terbata-bata. Semoga kita nanti nggak kayak gitu ya mas. Fatimah langsung melihat wajah suaminya. Seakan disambar petir siang bolong. Pertanyaan itu langsung menusuk hati Adri yang paling dalam. Sebenarnya inilah yang Adi takutkan. Karena dari pihak keluarganya maupun pihak mertuanya tak tahu kalau dia sudah menikah lagi. Dia takut jika nanti mertuanya tahu jika dia juga dulu pernah membuat putri mereka sering menangis. Pasti mertuanya itu akan sangat marah. Sungguh memikirkannya saja membuat Adri pusing tujuh keliling. Apalagi nanti jika ia menghadapi masalahnya. Mungkin keadaannya akan parah. Tapi menurut pepatah sepandai kita menyimpan bangkai pasti nanti baunya akan kecium. Amin. Doakan saja dek. Semoga kita bisa mengarungi rumah tangga ini sampai kita tua nanti. Dan langsung diaminkan oleh Fatimah.
Dek Mas berangkat dulu ya. Ucapnya. Iya Mas, hati-hati. Seperti biasa sebelum Adri berangkat kerja. Fatimah akan mencium tangan Adri terlebih dahulu dan begitu juga Adri juga mencium kening istrinya itu. Mari Nyonya. Pamit Tommy. Iya Kak. Fatimah memang memanggil Tommy dengan sebutan kakak dan itu juga sudah diizinkan oleh Adri. Assalamualaikum Dek. Dengan melambaikan tangan. Waalaikumsalam. Mobil langsung berjalan menjauhi pekarangan rumah. Fatimah masih di sana. Ia akan masuk setelah mobil suaminya tak terlihat lagi oleh matanya. Baru itu dia akan masuk. Non. Sapa Bisung. Iya Bi. Fatimah tersenyum kepada Bisung. Fatih ke kamar ya Bi. Pamitnya dan iya, kan oleh Bisung. Setelah masuk ke dalam kamar, Fatimah langsung mengambil handphonenya dan mengetik sesuatu. Setelah itu, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Ucap wanita di seberang sana. Apa kabar ma? Alhamdulillah sehat nak. Kamu sama Adri apa kabar? Tanyanya balik. Alhamdulillah kami sehat ma. Aduh mama lupa nak. Apa ma? Fatimah bingung karena mertuanya hanya cengengesan saja. Mama lupa sama calon cucu pertama mama. Hehe. Ah mama. Fatih kira tadi apa? Ucapnya seraya geleng-geleng kepala. Maklum nak, faktor umur. Setelah itu terdengar canda tawa dari mereka. Fatimah tak menyangka ternyata jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Saking asiknya ngobrol dengan mertuanya Fatimah sampai lupa waktu dan kini sebentar lagi suaminya akan pulang dari kantor. Hah, ucapnya tak percaya. Aduh mending aku mandi dulu deh. Nanti Mas Adri pulang lagi. Segarnya abis keramas. Sambil mengibas-ibaskan rambut menggunakan handuk kecil. Fatimah tidak menyadari jika sepasang mata elang dari tadi melihat semuanya yang dilakukan oleh Fatimah. Fatimah masih sibuk dengan urusannya. Setelah selesai memakai baju, Fatimah duduk di depan meja rias. Dia ingin memakai body lotion untuk dipakaikan di bagian tertentu. Aduh di mana ya aku naruhnya? Biasanya kan di sini. Ucapnya yang masih sibuk mencari benda tersebut. Waktu Fatimah menundukkan kepalanya dan handuk kecil mendarat di rambutnya. Fatimah tersenyum, dia sudah tahu siapa yang datang. Mas, ucapnya tanpa melihat. Ya ketahuan deh. Hahaha. Mas sudah lama pulangnya. Iya deh dari tadi Mas duduk tuh di sana. Tunjuk Adri. Apa? Mata Fatimah melotot. Jadi tadi Mas Li. Fatimah tak sanggup melanjutkan perkataannya. Dia malu sampai membuat mukanya kembali merona. Iya dek. Mas lihat semuanya. Ucapnya dengan senyum penuh kemenangan. Enggak usah malu. Jangankan melihatnya. Merasakannya Mas juga sudah tuh tadi malam. Wajah Fatimah tambah memerah. Apalagi mendengar Adri yang menekan kata tadi malam. Seketika ia teringat saat dia memakai baju haram itu. Sudah jangan dipikirkan. Sini Mas tolong mengeringkan rambutmu. Mas nggak akan mintanya sekarang kok. Tapi jika adek yang mengajak duluan. Mas siap. Ucapnya kembali menggoda sang istri. Sungguh Adri sangat senang menggoda Fatimah, adalah kesenangan tersendiri untuknya. Mas sudah. Fatih malu. Ucap Fatimah langsung membalikkan badannya dan memukul lengan suaminya yang tak berhenti menggodanya dari tadi. Iya Mas berhenti dek. Tapi masih saja ketawa-ketawa melihat ekspresi Timah dari pantulan cermin. Azan maghrib berkumandang. Saat ini Fatimah dan Adri sudah duduk di sajadah masing-masing menunggu azan selesai. Setelah azan berakhir, mereka langsung menjalankan kewajibannya. Allahu Akbar. 5 menit kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Adri dan diikuti oleh Fatimah sebagai makmumnya Adri. Mereka berdua langsung mengadahkan tangannya ke atas berdoa. Setelah itu Adri membalikkan badannya dan Fatimah langsung mencium tangan suaminya, begitu juga Adri yang juga mencium kening istrinya. Ya Allah, semoga takkan engkau renggut kebahagiaan ini. Maafkan atas kehilafan dan dosa hamba yang dulu yang sering berlaku kasar dan juga telah mempoligami istri hamba.
Adri meneteskan air matanya dan air mata itu jatuh mengenai wajah Fatimah. Loh mas, kenapa nangis? Fatimah bingung. Apa yang membuat suaminya ini menangis, pikirnya. Enggak kok. Ini tangis bahagia. Bisa jadi imam adek setiap salat. Walaupun tak setiap hari. Ucapnya merasa bersalah. Fatimah masih diam tak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. Maaf dek. Atas perbuatan mas selama ini. Maaf juga telah menduakanmu. Mas menyesal. Telah menelantarkan istri yang baik dan soleha sepertimu. Seandainya mas bisa putar waktu kembali, mas pasti akan menerimamu dengan baik dan akan memperlakukanmu seperti istri sungguhan. Walaupun sebenarnya di dalam hati Adri masih terukir juga nama Bianca di dalamnya. Adri tidak munafik. Dia masih mencintai Bianca, tapi cintanya ke Fatimah sekarang melebihi cintanya kepada Bianca. Itulah sekarang menjadi bumerang untuknya. Sudah mas, jangan dibahas lagi. Ini jadi pelajaran buat kita ya. Bujuknya. Sungguh malam ini Fatimah melihat kelemahannya Adri. Ia tak menyangka inikah laki-laki yang sering melukai dan sering membuatnya menangis. Sekarang menangis di hadapannya menyesali segala perbuatan di masa lampau. Ini mas makan yang banyak ya. Ucap Fatimah memberikan piring yang sudah berisi nasi dan lengkap dengan gulainya. Makasih dek. Iya mas. Nangis itu juga butuh tenaga loh. Kini giliran Fatimah yang meledek Adri. Bagaimana tidak sungguh lama Fatimah menenangkan Adri biar berhenti menangis menyesali perlakuannya dahulu. Iya enggak Bi? Ucapnya sambil menaik turunkan alis melihat Bisum sesekali melirik ke arah Adri yang saat ini sangat malu. Sudah. Ucapnya dengan lembut. Haha. Habisnya suamiku ini lucu sekali ya kalau nangis. Aku baru tahu loh mas. Dek. Ucapnya sekali lagi. Ingin sekali marah. Tapi yang dikatakan oleh Fatimah memang benar. Iya mas. Fatih nggak akan meledek lagi kok. Ya sudah, ayo makan. Bisuk sudah makan belum? Belum non. Kok belum sih Bi? Kalau Bibi sudah lapar nggak apa-apa kok, dulu makannya. Iya Bi. Benar kata Fatimah. Timbal Adri. Iya non. Iya tuan. Ucap Bisum menundukkan kepala. Kalau nggak Bibi makannya serempak sama kami yuk. Enggak usah non. Bibi makan di belakang saja nanti. Ah Bibi kebanyakan sungkan sih. Ayo duduk. Fatimah berdiri berjalan menghampiri Bibi Sum yang berdiri di pojokan meja dan langsung menggiring Bibi ke tempat duduk. Sudah Bibi makan yuk. Atau mau Fatih isi piringnya? Enggak usah non. Biar Bibi saja. Bisum langsung mengambil piring dan diisinya nasi serta lauk pauknya. Fatimah dan Adri hanya tersenyum melihat kelakuan Bibi Sum. Masya Allah. Terima kasih engkau telah memberikan hamba pekerjaan yang halal dan juga majikan yang sangat baik. Seakan tak memandang bahwa saya adalah pembantu di sini. Semoga Nona dan Tuan selalu diberi kebahagiaan yang berlimpah dan dijauhkan dari segala yang membahayakan. Amin. Ucap batin Bisum terharu. Karena baru kali ini mendapatkan majikan yang seperti Fatimah dan Adri. Mau kemana? Ucap Adri saat melihat Fatimah yang saat itu memakai topi dan membawa sekop kecil. Ini Fatih mau berkebun dulu mas. Soalnya suntuk di rumah terus. Mau cari keringat. Jelasnya. Adek mau cari keringat. Ucapnya dengan tersenyum devil dan diangguki oleh Fatimah. Tapi Fatimah merasa bergidik ngeri melihat senyum devil yang sangat jarang ditampilkan oleh Adri. Seakan ada maksud lain yang terselubung. Adri berjalan mendekati Fatimah yang saat itu belum keluar. Karena penasaran juga siapa yang dimaksud oleh suaminya itu. Sini biar mas bisikin. Lantas Fatimah dekatkan telinganya yang dilapisi oleh jilbab. Apa mas? Ucap Fatimah karena Adri belum memberitahukannya. Bagaimana kalau kita berolahraga saja di atas itu? Tunjuk Adri dan Fatimah langsung melihatnya. Saat melihat apa yang dimaksud oleh Adri, mata Fatimah langsung melebar. Saat Fatimah lengah, Adri mengambil kesempatan itu dan hari ini Adri tidak ke kantor lagi. Entahlah dia ingin banyak menghabiskan waktunya bersama sang istri.
Berbeda dengan Bianca, dia lebih memilih banyak lembur di kantor daripada pulang cepat. Adri merasa kalau dia bersama dengan Bianca dia tak merasa senyaman saat dia bersama Fatimah. Adri tersenyum melihat Fatimah yang sibuk berkebun dan sibuk juga mengelap keringat yang ada di wajah. Sungguh kamu benar-benar wanita idaman sayang. Menyesal aku kenapa dulu aku tak pernah suka kepadamu. Hah, dasar kau ini Adri. Coba dari dulu kau melihat bagaimana ketulusan dan ketabahan istrimu dalam menghadapi sikap kejammu ini. Adri berdiri dan berjalan mendekati Fatimah yang sibuk menanam tanaman berbagai jenisnya. Sini mas bantu. Ucapnya menawarkan diri. Beneran mas. Fatimah sebenarnya masih kesal dengan Adri. Karena kejadian yang di kamar tadi. Tapi kalau boleh jujur Fatimah suka dengan sifat Adri yang sekarang. Lebih manis dari madu ibaratnya. Flashback on. Ucap Fatimah dengan berteriak. Bagaimana tidak Adri mendekatinya tadi hanya untuk mengambil kesempatan untuk mencium B1 birnya saja. Setelah berhasil, Adri langsung lari ke kamar mandi. Karena memang dia belum mandi. Sehabis waktu subuh tadi Adri memilih duduk di balkon. Sambil meminum kopi. Maaf dek, habisnya mas gemas dengan biasteris airmu. Ucapnya sambil tertawa kencang di dalam kamar mandi. Adri merasa puas karena berhasil mengerjai istrinya. Sedangkan Fatimah hanya menggelengkan kepala dan malu secara bersamaan. Flashback off. Iya sayang. Ucapnya dengan lembut. Ya sudah ini. Menyerahkan beberapa polybag ke Adri. Lantas Adri langsung membuka polybag dan mengisinya dengan tanah. Setelah matahari telah berada tepat di atas kepala. Mereka berdua memutuskan untuk berhenti sejenak. Karena juga sebentar lagi salat zuhur tiba. Maaf non dan tuan kalau saya lancang. Iya bi. Ada apa? Ini non. Sebentar lagi salat zuhur akan tiba. Ucap Bisum mengingatkan. Ah iya Bi. Sebentar lagi kami akan istirahat kok. Baiklah kalau begitu non. Bibi permisi dulu. Dibalas anggukan oleh Fatimah. Yuk mas kita istirahat dulu. Nanti sore lanjuti lagi. Adri menganggukkan kepala dan berdiri berjalan menghampiri sang istri. Di rumah sederhana. Di mana seorang gadis sibuk dengan berkas-berkas untuk disusun. Susah sekali ya jadi orang dewasa. Gerutunya. Ah pasti begini ya. Nasib mama dan papa dulu. Ucap Dinda sedih dengan apa yang dia alami saat kecil. Sehingga kedua orang tuanya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Enggak apa-apa. Aku harus coba. Siapa tahu nanti ada rezeki di sana. Dinda langsung membawa berkas yang telah disusunnya tadi. Permisi Pak, ucap Dinda dengan ramah ke Pak Satpam. Iya Nona. Ada apa? Tak kalah ramahnya. Ini Pak saya ingin mengantarkan berkas lamaran pekerjaan. Saya lihat kemarin di sini ada pemberitahuan kalau firma ini butuh sekretaris. Ah, iya benar Nona. Kalau begitu mari saya antar. Kebetulan hari ini bos tak ada jadwal. Kemungkinan nanti Nona akan diwawancarai secara langsung tuh. Ucap Satpam di sepanjang perjalanan menuju ruang bos. Kalau boleh saya tahu. Bosnya nggak galak kan Pak? Ucapnya membayangkan wajah bosnya itu akan mengerikan seperti di film-film gitu. Satpam tersenyum mendengar pertanyaan Nona yang di depannya ini. Saat ingin menjawab, ternyata mereka telah sampai di depan pintu itu. Maaf Nona. Nanti Nona tahu sendiri bagaimana sikap bos kepada Nona. Tok, iya masuk. Ini Pak, ada yang mau interview. Pria itu hanya menganggukkan kepala tanpa melihat. Sedangkan Dinda juga menundukkan kepala. Apalagi mendengar suara pria itu tadi seperti orang yang sangat tegas. Lain kali jika kamu ingin periksa kandungan. Ajak Mas ya. Ucapnya memelas. Bagaimana ya? Ucapnya sambil jari telunjuk diketuk-ketuk di dagu seperti sedang berpikir. Kap. Adri gemas dengan Fatimah karena memang sepertinya Fatimah sengaja menjahilinya. Mas. Fatimah membalikkan badannya. Karena posisi duduknya tadi Fatimah bersandar di dada bidang suaminya. Kenapa dek? Dengan senyum mesumnya. Marah dosa tahu.
Lanjutnya karena melihat muka Fatimah seperti sedang menahan rasa kesal. Fatimah menghela nafas merendamkan emosinya. Adri langsung turun dari sofa dan berjongkok mensejajarkan diri tepat di depan perutnya Fatimah. Dia menempelkan telinganya di sana. Nak, tahu nggak kalau bunda tuh sering marah? Aduhnya. Lain kali kalau bunda marah dinginin ya. Biar bundanya nggak marah sama ayah. Sambil mengelus perut Fatimah. Fatimah cekikikan melihat tingkah Adri yang lucu menurutnya bagaimana seorang Adri mengajak bicara calon bayinya yang masih berbentuk seperti kacang. Nah kalau begini kan cantik. Ucap Adri saat mendengar suara cekikikan Fatimah. Sudah mas. Jangan mulai lagi. Nanti Fatih marah lagi. Ancamnya. Haha masa mau marah bilang dulu. Ada-ada saja kamu ini dek. Sambil mengusap kepala Fatimah karena merasa lucu terhadap kepolosan sang istri. Mereka tertawa di dalam kamar. Merasa dua milik berdua saja. Hingga akhirnya Fatimah tertidur di dekapannya Adri. Sedangkan di rumah mewah, seorang wanita sedang mengamuk. Karena tadi sempat ke perusahaan sang suami ternyata tak ada di kantor. Arg, dasar perempuan kampung. Ini semua karenamu. Kupastikan kalian tak akan lama merasakan kebahagiaan itu. Ucapnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Aku benci kamu mas. Kamu tak adil kepadaku. Kau lebih mementingkan wanita itu. Saking kesalnya Bianca melempar botol parfum tepat di depan foto pernikahan mereka. Flashback on. Maaf nyonya. Tuan tidak masuk kantor hari ini. Ucap Tommy dengan sopan. Saat itu Bianca ingin langsung masuk ke dalam ruang kerjanya Adri. Emangnya Mas Adri kenapa tak masuk kerja? Apa dia sakit? Ucapnya dengan khawatir. Maaf Nona kalau itu saya tidak tahu. Tommy lebih memilih diam daripada memberikan penjelasan kepada Bianca. Bisa-bisa hancur isi kantor dengan tingkah ngamuk wanita yang ada di depannya ini. Itulah pikirnya. Tanpa mengucap sepatah kata pun. Bianca langsung pergi meninggalkan Tommy yang masih berdiri di tempatnya tadi. Beda sekali sifat Nyonya Bianca dan Nyonya Fatimah. Ibaratnya langit dan bumi. Atau air dan api. Aku yakin Tuan Adri pasti susah mengurus dua wanita yang berbeda sifat. Ucap batinnya Tommy saat melihat punggung Bianca yang hampir tak terlihat lagi. Flashback off. Tunggu saja tanggal mainnya. Aku pastikan kalian berdua akan hancur. Terutama kau wanita kampung. Ucapnya dengan senyum iblis seperti sedang membayangkan sesuatu rencana jahat.